Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Wah, sini saya mewakili kelompok 10 akan mempresentasikan tugas agama. Di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Apakah share screen saya sudah kelihatan? oh sudah jelas. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dalam perspektif tafsir tematik. Anggota kelompok ada Indra Setiawibowo dengan NIM 077, ada Amalia Husna dengan NIM 096, ada Denny Triutomo dengan NIM 074, ada Akfa Alaudia Diamitara dengan NIM 090. Yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Indra Setiawibowo. Nah, definisi pemimpin dan kepemimpinan dalam tafsir Islam. Kepemimpinan Islam adalah kepemimpinan yang berdasarkan hukum Allah. Oleh karena itu, pemimpin haruslah orang yang paling tahu tentang agama ilahi. Agama hukum ilahi maksud saya. Lalu setelah para imam atau khalifah tiada, kepemimpinan harus dipegang oleh para faqih yang memenuhi syarat-syarat syariat. Bila tak seorang pun faqih yang memenuhi syarat, harus dibentuk majelis fuqaha. Sesungguhnya dalam Islam, figur pemimpin ideal yang menjadi contoh dan suri tauladan yang baik, bahkan menjadi rahmat bagi manusia, rahmatan linnas dan rahmat bagi alam, rahmatan lil alamin, adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam firman-Nya. Bisa dilanjut, Mbak Usna? Sudah. Sebenarnya setiap manusia adalah pemimpin, minimal pemimpin terhadap seluruh metafisik dirinya. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas segala kepemimpinannya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang maknanya sebagai berikut. Ingatlah, setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Wanita adalah pemimpin bagi kehidupan rumah tangga, suami, dan anak-anaknya. Dan ia dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Ingatlah bahwa kalian adalah sebagai pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Al-Hadis. Bisa dilanjut? Sebentar Mas Indro, punya saya lagi azan. Oh, Komat. kemudian dalam Islam seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki sekurang-kurangnya mohon maaf, Mbak. Ini keluar ya ininya share screen-nya. Iya, udah masuk lagi kan, Mas? Oh ya. Tadi sampai mana ya? Pemimpin. Oh, saya ulangi. Kemudian dalam Islam seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki sekurang-kurangnya 4 sifat dalam menjalankan kepemimpinannya, yakni sidik, tabligh, amanah, fatonah, atau disingkat staff. Fas juga bisa sih. 1. Sidik yang berarti jujur, atau bentar Mbak. Itu tadi belum saya baca. Mohon maaf. Sidik yang berarti jujur atau sehingga ia dapat dipercaya. Kedua, tabligh
atau diartikan dengan penyampaian, bisa diartikan dengan kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi. Yang ketiga adalah amanah, adalah bertanggung jawab. Bisa diartikan juga dalam menjalankan tugasnya dengan amanah. Yang keempat, fatonah atau cerdas dalam membuat perencanaan, visi, misi, strategi, dan mengimplementasikannya. Lanjut, Mbak Usna. Boleh dijelaskan oleh Mbak Tara? Ya, terima kasih Mbak Usna dan Mas Indra. Saya akan meneruskan penjelasan dari Mas Indra. Istilah kepemimpin dan maknanya dalam Al-Quran dan hadis. Pemimpin dalam Islam dikenal dengan istilah imam, amir atau sultan, ulil almir atau walautul amr, sedangkan pemimpin negara dalam sejarah terdahulu bisa digunakan dengan sebutan khalifah. Berikut adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadi khalifah di bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, secara terminologi, kepemimpinan diartikan sebagai proses pengaruh mempengaruhi antar pribadi atau antar orang dalam situasi tertentu melalui proses komunikasi yang terarah untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Kepemimpinan harus memiliki jiwa kepribadian yang tanggung jawab, baik secara fisik maupun spiritual, terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang dipimpin. Next, Mbak. Ayat-ayat dan hadis tentang kepemimpinan. A. Khalifah. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadi seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau tidak menjadi khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah. Next. B. Wilayah, yang artinya, sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat seraya mereka tunduk kepada Allah. Surat Al-Maidah. Terus ada Quran Surat Al-Nisa yang berbunyi, hai orang-orang beriman, jagalah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah? C. Imamah, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini
mengenai orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah. Next, Mbak. Dan yang ketiga akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pemimpin yang ideal, perspektif Al-Quran dan hadis. Dalam konsep syariat Islam, kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin telah dirumuskan dalam suatu cakupan sebagai berikut. Yang A. Pemimpin haruslah orang-orang yang amanah. Amanah dimaksud berkaitan dengan banyak hal. Salah satu di antaranya berlaku adil. Keadilan yang dituntut ini bukan hanya terhadap kelompok, golongan, atau kaum muslimin saja, tetapi mencakup seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk. Dalam Al-Quran dijelaskan, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran dan sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Dan yang kedua atau yang B, seorang pemimpin haruslah orang yang berakal sehat, memiliki kecerdasan, kearifan, kemampuan fisik, dan mental untuk dapat mengendalikan roda kepemimpinan dan memikul tanggung jawab, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang amanah, memikirkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya atau akan dapat mengetahuinya dari mereka atau Rasul dan ulil amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebahagian kecil saja atau di antaramu. Quran Surat An-Nisa ayat 83. Yang C atau yang ketiga, pemimpin harus orang-orang yang beriman, bertakwa, dan beramal soleh. Tidak boleh orang dalim, fasik, berebut keji, lalai akan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan melanggar batas-batasnya. Pemimpin yang dalim batal kepemimpinannya. Yang D atau yang keempat, bertanggung jawab dalam pelaksanaan tatanan kepemimpinan sesuai dengan dimandatkan kepadanya dan sesuai keahliannya. Yang E atau yang kelima, senantiasa menggunakan hukum yang telah ditetapkan Allah. Yang F atau yang keenam, tidak meminta jabatan atau menginginkan jabatan tertentu. Selanjutnya, pemimpin non-Muslim dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Pemimpin non-Muslim menurut Quraisy Syahid dan Syahid Qut, definisi pemimpin, macam-macam istilah pemimpin, pengertian-pengertian tentang non-Muslim, serta pemimpin non-Muslim, penafsiran ayat-ayat tentang pemimpin non-Muslim, pendapat Quraisy Syihab dan Syahid Qut secara kontekstual tentang pemimpin non-Muslim. Selain itu, juga dikenal ciri pemimpin Islam di mana Nabi SAW pernah bersabda, pemimpin suatu kelompok adalah pelayan kelompok tersebut. Oleh sebab itu, pemimpin hendaklah ia melayani dan bukan dilayani, serta menolong orang lain untuk maju. Dr. Hisham Yahya Al-Talib. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama.